Baik, selamat bertemu bersama saya Bapak Halingga. Seperti yang kalian ketahui, Bapak akan membawakan pelajaran agama untuk kelas 9 A, B, dan C. Bapak sendiri akan membawakan materi agama. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan topik-topik pelajaran kita selama 1 semester. Topik yang pertama adalah Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Lalu topik yang kedua, beragama. Lalu topik yang ketiga adalah beriman. Lalu topik yang keempat, beriman Kristiani. Lebih kurang itulah materi-materi selama 1 semester. Semoga 1 semester ini bisa kita selesaikan materi-materi ini. Lalu pada pertemuan hari ini kita coba membahas topik yang pertama, yaitu tentang Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Sejak awal Allah telah memiliki janji untuk menyelamatkan semua orang yang telah Dia ciptakan. Tak satu pun orang yang telah diciptakannya itu ingin dibinasakan. Maka segala daya upaya dilakukan oleh Allah supaya manusia itu selamat. Nah, kita masih ingat tentang manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Mereka itu ditempatkan di tempat yang begitu indah, di tempat yang begitu menyenangkan, yang kita kenal dengan Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Akibatnya apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan mereka tidak mengalami kebahagiaan. Siapa yang salah? Siapa yang ingkar? Manusia. Tetapi meski demikian, Allah tidak dendam. Allah tidak benci. Masih diberikan kesempatan bagi manusia-manusia yang berdosa itu untuk bertobat. Selalu diberikan waktu untuk bertobat. Allah selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memperbaiki dirinya. Lalu yang paling nyata adalah Allah sendiri mengutus Yesus Kristus putranya ke dunia untuk menyelamatkan orang. Maka kita sebut Yesus itu adalah juru selamat. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Maka sebagai orang Kristiani, kita harus yakin bahwa juru selamat itu adalah Yesus sendiri. Orang yang mau selamat berarti harus percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti teladan Yesus Kristus, menaati semua sabda, firman, ajarannya yang bisa kita lihat dalam kitab suci, yang bisa kita baca dalam kitab suci. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengundang kita semua, mengundang anak kelas 9 melihat dirimu, introspeksi, apakah kamu sudah orang Kristiani yang sungguh meyakini Kristus, sungguh meyakini Allah sebagai penyelamat? Boleh direnungkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menimba pengalaman-pengalaman diselamatkan oleh Allah. Mungkin sadar tidak sadar kamu pernah mengalami suatu kesulitan, lalu tiba-tiba
lewat bantuan orang lain kamu mengalami solusi ataupun mendapatkan bantuan. Kita yakin bahwa orang tersebut adalah utusan Allah untuk membantu kita mengatasi beban atau kesulitan yang kita alami. Contoh, ketika kamu jatuh sakit, yang datang merawat kamu siapa? Pertama mungkin orang tua. Orang tua itu siapa? Itu adalah orang yang datang membantu kita, menyelamatkan kita, dan dia itu adalah utusan Allah. Jadi Allah itu hadir menyelamatkan kita lewat diri orang lain. Contoh, kamu pernah kehilangan pulpen di sekolah, lalu datang temanmu, diberikan pulpennya, dipinjamkan sama kau. Kamu yakini bahwa Allah datang menyelamatkan kau, menyelamatkanmu lewat diri temanmu. Maka syukuri. Lalu yang berikut, kita bisa makan sayur, kita bisa makan nasi, kita bisa makan ikan. Itu semua dari siapa? Itu adalah dari Allah lewat diri para petani, lewat diri para nelayan yang mempersiapkan ikan untuk kita, lewat diri petani yang memberikan kita sayur mayur yang bisa kita nikmati. Lalu kita juga bersyukur kepada Allah karena kita mengalami keselamatan. Contoh, kita bisa menikmati apa? Udara segar. Bayangkan kalau udara tidak ada, maka kita mati. Maka kita syukuri juga keselamatan dari Allah yang kita terima dari alam ciptaannya. Lalu kita juga bersyukur atas orang tua kita yang terutama, yang selalu menafkahi kita, mulai sejak dikandung sampai lahir, sampai besar, dewasa, kita diselamatkan. Sejak kecil kamu diberikan asupan gizi, diberi makanan, minuman, supaya kamu tumbuh berkembang. Maka pantas kita syukuri. Jangan kau bayangkan bahwa Allah itu datang ke hadapan menyelamatkan kamu ketika kamu jatuh. Tapi keselamatan dari Allah itu kita terima sekarang lewat diri orang lain. Sekarang coba renungkan, pernah tidak kamu mengalami keselamatan dari Allah lewat diri orang lain? Saya yakin pernah. Maka coba nanti menuliskan, coba mengingat pengalaman, lalu kamu catat. Rupanya itu semua adalah keselamatan yang berasal dari Allah. Untuk hari ini dulu materi kita sebagai pembukaan tahun ajaran baru. Nanti ada saya berikan tugas di classroom, silakan dikerjakan, lalu kamu kirimkan kepada saya. Bagaimana bentuk tugasnya? Nanti kamu lihat sendiri di dalam classroom kelas 9A, 9B, dan 9C. Terima kasih. Selamat belajar.